Baik, kami dari kelompok 5 dengan anggota yang pertama Putri Andini Nurliana, Salsabila Yuka Dewayani, Devi Aprianti, dan saya sendiri Ausrandita akan mempresentasikan mengenai tugas kelompok terkait pengaruh iradiasi terhadap kualitas jus apel. Nah, di sini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama yaitu jenis produk pangan yang digunakan. Yang kedua, teknik iradiasi pada jus apel. Yang ketiga, karakteristik produk yang digunakan. Yang keempat, pengaruh jenis teknik iradiasi terhadap kualitas produk jus apel. Yang kelima, pengaruh parameter iradiasi terhadap kualitas produk jus apel. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu jenis produk pangan. Jenis produk pangan yang kami gunakan pada paper ini adalah jus apel, di mana jus apel sendiri adalah salah satu jenis produk pangan yang berasal dari pengolahan buah apel. Jus apel memiliki tingkat konsumsi yang tinggi pada populasi dunia. Jus apel ini dapat diproduksi dari berbagai macam varietas apel seperti Golden, Star King, Fuji, dan King David. Jus apel juga memiliki nilai gizi yang setara dengan apel segar. Perbedaannya hanya terdapat pada protein, serat, dan kadar vitamin C, di mana kadar-kadar tersebut lebih tinggi pada apel segar. Walaupun demikian, konsumsi jus apel juga meningkatkan total kapasitas antioksidan plasma, terutama dengan konsumsi secara teratur. Selain itu, jus apel juga dapat membantu mengurangi lemak tubuh. Saat ini permintaan konsumen akan produk pangan dengan karakteristik yang mirip dengan produk pangan segar semakin meningkat pesat. Sementara yang umumnya diketahui oleh banyak orang, proses pemanasan atau radiasi adalah salah satu proses yang efisien dalam menonaktifkan mikroorganisme dan enzim, dan serta juga memperpanjang umur simpan produk. Namun, proses radiasi ini itu memungkinkan memiliki efek yang buruk pada kualitas sensorik dan gizi makanan tersebut. Oleh sebab itu, teknologi non-thermal atau juga iradiasi itu semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam pengawetan minuman, karena potensinya untuk menonaktifkan pembusukan dan mikroorganisme patogen. Selain itu, beberapa dari teknik ini juga dapat membantu meminimalkan penurunan kualitas rasa, warna, dan nilai gizi. Selanjutnya itu ada teknik iradiasi pada jus apel. Ada dua teknik iradiasi. Yang pertama ada iradiasi UV dan radiasi pengion. Iradiasi UV dilakukan di ruang gelap yang berisi jus dan lampu. Jus apel ditempatkan di tangki ametakrilat yang berukuran 22, 15, dan 10 cm. 800 ml jus diolah mencapai ketinggian 2,4 cm di dalam tangki. Nah, sistem pendinginan yang terdiri dari kumparan logam yang diumpankan dengan air dingin digunakan untuk mengontrol suhu dan menghindari pemanasan jus. Kemudian, jus dimasukkan ke dalam freezer untuk pendinginan. Jus yang diiradiasi dikeluarkan dari freezer 2 jam sebelum iradiasi dimulai. Lampu dinyalakan 10 menit sebelum memasukkan jus ke dalam ruangan. Iradiasi dilakukan selama 2 jam. Sampel diambil setiap 20 menit dan ditempatkan di lemari es sampai dianalisis. Sedangkan untuk penganalisis aktivitas peroksidase, sampel tambahan diambil pada menit ke-5, 10, dan 15. Kemudian yang kedua ada radiasi pengion, di mana radiasi pengion adalah salah satu ionisasi non-thermal yang efektif. Komite Ahli Gabungan untuk Iradiasi Pangan melaporkan bahwa radiasi pengion pada dosis hingga 10 kGy meningkatkan keamanan mikroba makanan tanpa meningkatkan toksisitas atau menurunkan kandungan gizi makanan. Iradiasi sinar X memiliki keunggulan spesifik yaitu tidak adanya sumber radioaktif yang merusak dan daya penetrasi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada karakteristik produk yang digunakan. Nah, produk yang digunakan pada paper ini adalah jus apel. Ya, jus apel ini adalah salah satu jenis produk pangan yang berasal dari pengolahan buah apel yang diproduksi dengan menggunakan varietas apel Golden, Star King, Fuji, dan King David.
Baik, berikutnya adalah pengaruh jenis teknik iradiasi pada kualitas jus apel. Nah, teknik iradiasi yang kami gunakan di sini ada dua, yaitu iradiasi menggunakan sinar UV dan iradiasi menggunakan sinar X. Jus apel yang diberi perlakuan iradiasi sinar UV tidak menunjukkan pertumbuhan mikroba jamur atau bakteri mesofilik setelah perlakuan dan atau selama pengamatan waktu penyimpanan. Sedangkan dengan perlakuan iradiasi sinar X, itu menurunkan jumlah sel Salmonella typhimurium yang tidak beradaptasi pada asam dan yang beradaptasi dengan asam masing-masing sebesar 5,51 dan 5,80 log CPU per mili. Lalu, namun untuk sel E. coli O157H7 itu tetap beradaptasi dengan asam dalam jus meskipun setelah perlakuan. Kemudian yang selanjutnya ada pengaruh parameter iradiasi pada kualitas jus apel. Yang pertama adalah suhu penyimpanan. Jus yang diberi perlakuan UV yang disimpan pada suhu 4 derajat Celcius juga akan berpengaruh nyata terhadap parameter pH dan derajat Brix. Namun, jus yang disimpan pada suhu 20 derajat itu tetap stabil, pH dan derajat Brix-nya tetap, tidak ada perubahan secara signifikan hingga 24 hari. Keasaman, pH, dan derajat Brix stabil setelah penyinaran UV. Kemudian, yang kedua adalah, jadi pada suhu penyimpanan ini, dalam semua sampel jus yang disentrifugasi, polifenol oksidase atau PPO-nya tidak aktif setelah 100 menit pada 0,20 derajat 0,28 W per cm kuadrat perlakuan UV. Oleh karena itu, suhu penyimpanan tidak berpengaruh nyata terhadap pH, keasaman, derajat Brix, serta kandungan polifenol total, dan kapasitas antioksidan dan warna. Kemudian, yang kedua ada warna jus dan spektrum absorbansi. Iradiasi UV akan merusak beberapa pigmen yang ada di dalam jus, baik yang awalnya ada atau yang dibentuk kemudian oleh aksi cepat polifenol oksidase, serta reaksi Maillard antara gula dan asam amino. Sampel yang dibuat dari dari apel King David memiliki warna paling terang, karena nilai pH-nya yang rendah memerlukan tindakan PPO yang lebih lambat dalam jus yang baru disiapkan. Kemudian mengenai jus lainnya, absorbansi menurun ketika waktu penyinaran meningkat, karena beberapa pigmen jus terdegradasi selama proses tersebut. Penurunan itu sangat signifikan antara 400 dan 450 nanometer yang sesuai dengan warna ungu dan biru dan puncak terbesar spektrum emisi lampu. Nah, yang ketiga ada vitamin C. Jadi kandungan vitamin C dari keempat apel ini setelah diiradiasi akan menurun. Pada apel golden memiliki kandungan awal 826,6 mg per liter asam ascorbat. Kemudian yang lainnya juga ada 700 Starking ada 788,2, Fuji ada 588,6 mg per liter, serta King David ada 277,4 mg per liter. Nah, kandungan jus dari apel golden, Starking, dan Fuji itu sedikit menurun selama percobaan. Kehilangan vitamin C pada jus apel golden itu setelah 120 menit penyinaran UV adalah 5,7%, sedangkan itu 5,6% dan di Fuji 4%. Namun, jus dari King Daud yang memiliki kandungan awal paling rendah itu kehilangan 70%. Jadi pigmen pada apel ini menyerap energi radiasi dan memiliki efek perlindungan pada molekul lain dalam sistem hilangnya kandungan vitamin C dari jus yang diradiasi oleh UV ini serupa dengan kerugian yang disebabkan oleh perawatan termal. Kemudian untuk pengaruh parameter iradiasi yang terakhir adalah aktivitas enzimatis. Jadi ada 4 enzim yang ada aktivitasnya pada apel ini. Yang pertama adalah PPO atau polifenol oksidase.
Jadi apel King David ini memiliki aktivitas PPO terendah karena pH-nya yang rendah, meskipun memiliki kandungan awal fenolat yang tinggi. Kemudian, meskipun nilai awalnya itu tinggi, tapi aktivitas PPO-nya itu benar-benar dinonaktifkan di semua sampel setelah 100 menit iradiasi. Kemudian yang kedua adalah peroksidase atau POD. Itu aktivitas awal peroksidase dalam jus segar itu sangat kecil. POD adalah enzim yang paling sensitif terhadap iradiasi UV karena aktivitas 0 itu dicapai setelah hanya 15 menit pengobatan di semua sampel. Kemudian yang ketiga ada pektin metil esterase, yaitu tidak ada aktivitas PME yang terungkap dalam pengujian dalam jus yang dibuat dari Golden, Fuji, dan King David. Jus dari Star King menunjukkan aktivitas yang sangat kecil, yang benar-benar tidak aktif setelah 40 menit iradiasi. Fakta bahwa tidak ada aktivitas yang ditemukan pada 3 dari 4 sampel dan sampel lainnya sangat kecil dapat dikaitkan dengan prosedur pembuatan jus, karena sentrifugasi ini dilakukan setelah pemerasan untuk memisahkan pulp. Yang terakhir ada eksopoligalakturonase dan endopoligalakturonase atau exo-PG dan endo-PG. Jadi serupa dengan pada PME tadi atau pektin metil esterase, ini tidak ada aktivitas yang ditemukan untuk poligalakturonase dalam sampel manapun. Karena ini adalah enzim pektinolitik, mereka juga harus tetap berada dalam pelet setelah disentrifugasi. Baik, berikutnya adalah kesimpulan. Jadi, perlakuan iradiasi UV jus apel itu menawarkan alternatif untuk mencapai pengurangan lengkap mikrobiota. Setelah iradiasi jus apel dengan sinar ultraviolet, polifenol dan asam askorbat tetap berada dalam jus hingga penyimpanan 24 hari pada suhu 20 derajat Celcius. Ini menyeratkan jus apel yang diolah UV dapat disimpan pada suhu kamar dan memastikan kandungan antioksidan. Selain itu, penerapan iradiasi UV pada jus apel yang baru diperas efektif dalam inaktivasi enzim yang diuji. Tidak ada inaktivasi enzim pektinolitik yang ditemukan dalam jus apel hasil iradiasi sinar UV. Sedangkan perlakuan dengan sinar X menurunkan jumlah sel Salmonella typhimurium yang tidak beradaptasi pada asam dan yang beradaptasi dengan asam dalam jus apel. Namun, untuk E. coli tetap beradaptasi dengan asam dalam jus apel setelah perlakuan yang dilakukan. Sekian yang dapat disampaikan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.